Halo semuanya, kami dari kelompok 1 F12 Balance 2024 akan menjelaskan pengertian dari berdagang serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam berdagang. Nah, sebelum itu tentu kita harus tahu pengertian dari berdagang. Berdagang adalah kegiatan menjual barang ataupun jasa kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Ada beberapa faktor penghambat yang bisa memengaruhi kelancaran berbisnis. Yang pertama, modal yang terbatas. Kurangnya modal untuk membeli barang atau mengembangkan usaha dapat membatasi pertumbuhan bisnis. Kedua, persaingan yang ketat. Banyaknya pesaing di pasar yang menawarkan produk serupa dapat membuat usaha lebih sulit untuk menarik pelanggan. Yang ketiga, lokasi yang kurang strategis. Lokasi usaha yang kurang strategis bisa mengurangi penjualan. Yang keempat, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Pengusaha yang kurang memahami strategi pemasaran, manajemen, atau aspek teknis lainnya bisa kesulitan bersaing. Faktor-faktor selanjutnya, yang kelima, keterbatasan sumber daya manusia. Karyawan yang tidak terampil atau kekurangan tenaga kerja dapat mempengaruhi operasional bisnis. Yang keenam, biasanya perubahan permintaan pasar. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan tren atau perubahan preferensi konsumen dapat membuat produk atau layanan menjadi kurang diminati. Yang ketujuh, masalah distribusi dan logistik. Kendala dalam pengiriman barang atau kesalahan logistik dapat menyebabkan keterlambatan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang kedelapan, tingkat kepercayaan konsumen. Jika pelanggan kurang percaya pada produk atau layanan yang ditawarkan, mereka mungkin beralih ke pesaing. Faktor-faktor ini perlu dikelola dengan baik agar bisnis tetap berkembang dan mampu bersaing di pasar. Sekian, terima kasih. Di dalam perdagangan, ada beberapa faktor pendukung bagi kita agar membuat dagangan kita semakin maksimal atau cara kita berniaga semakin maksimal. Yang pertama adalah modal. Modal ini dapat memadai kita dalam membeli barang ataupun menjalankan operasional di dalam bisnis dan lain sebagainya. Yang kedua adalah riset pasar. Riset pasar ini sangat penting bagi kita, di mana riset pasar sendiri bagaimana cara kita untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Apapun kebutuhan harus. Yang ketiga adalah lokasi strategis, di mana lokasi strategis ini yang sangat penting sekali, di mana itu sebagai aksesibilitas para konsumen untuk mengunjungi kita khususnya dan mendapatkan tempat agar menjadi perhatian konsumen untuk membeli barang dagangan kita. Yang keempat adalah jaringan pemasok, di mana jaringan pemasok sendiri adalah hubungan kita antara pemasok untuk mendapatkan barang dengan harga yang murah dan kualitas yang baik. Begitu. Faktor-faktor yang selanjutnya, yang kelima, pemasaran yang efektif. Pemasaran yang efektif adalah kunci untuk menarik perhatian pelanggan. Dengan memahami siapa yang menjadi target pasar dan apa yang mereka butuhkan, akan membantu bisnis untuk mencapai strategi yang tepat. Kemudian, dengan menggunakan promosi seperti diskon ataupun kampanye di media sosial, akan membuat produk lebih dikenali sehingga meningkatkan penjualan. Selain itu, dengan membangun merek yang kuat dan positif, akan membantu pelanggan untuk mengingat produk dengan lebih baik. Yang keenam adalah manajemen yang baik. Manajemen yang baik menjadi fondasi kelancaran operasional bisnis. Hal ini mencakup pengelolaan keuangan secara cermat, seperti memantau arus kas, pengeluaran, dan pendapatan agar kondisi finansial tetap sehat. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia juga penting, mulai dari merekrut, melatih, hingga memotivasi karyawan agar produktif dan berkontribusi positif. Pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan data dan informasi yang akurat juga membantu bisnis menghindari kesalahan serta memanfaatkan peluang dengan lebih efektif. Ketujuh, kualitas produk. Kualitas produk juga sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Produk yang ditawarkan harus memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen. Untuk itu, penting bagi para pelaku usaha untuk selalu melakukan inovasi dan mengembangkan produk agar tetap menarik serta memastikan bahwa produk yang sampai ke tangan para pelanggan selalu dalam kondisi terbaik.
Selain itu, desain dan kemasan yang menarik juga dapat meningkatkan daya tarik produk, membuat pelanggan lebih tertarik untuk membeli. Dan yang terakhir, kedelapan, pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan yang baik sangat penting untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Memberikan respons yang cepat terhadap pertanyaan atau keluhan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Sikap ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan pelanggan membuat mereka merasa nyaman dan lebih ingin kembali berbelanja. Dengan memperhatikan semua faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, bisnis ataupun usaha yang dijalankan akan memiliki peluang yang lebih baik untuk menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam jangka panjang. Sekian dari kami kelompok 1, semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata pada saat penjelasan kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.